Selamat berjumpa kembali para sahabat Insani. Saya Pastor Fius hari ini menjumpai Anda semua di hari Jumat 10 Juni hari ini. Allah mengajarkan kepada kita untuk belajar menjadi sempurna. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, Engkau mengajarkan kepada kami agar kami semua dapat selamat dan belajar untuk sempurna demi cita-cita mulia itu. Berkati kami ya Tuhan, agar kami sungguh-sungguh mampu belajar menyempurnakan diri kami dan bukan semakin menggerogoti rahmat yang Kau anugerahkan kepada kami. Demi Yesus Kristus Putra Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kalian telah mendengar sabda jangan berzinah, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang seorang wanita dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan di kau, cungkilah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa, daripada badanmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tangan kananmu menyesatkan di kau, penggallah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa, daripada dengan badanmu seutuhnya masuk neraka." Telah disabdakan juga, barang siapa menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia membuat istrinya berzina. Dan barang siapa kawin dengan wanita yang diceraikan, dia pun berbuat zina. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Insani, ketika kita memberikan sebuah hadiah kepada orang yang kita kasihi, kita sangat berharap orang itu akan menjaga hadiah pemberian yang kita berikan. Kita begitu senang ketika memberikan sesuatu kepada orang itu, dan ketika kita melihatnya, ternyata barang yang kita berikan kepadanya dirawat dengan baik, dicintai dengan baik, dan sungguh-sungguh dipelihara. Itu sebagai manusia. Ketika Allah menganugerahkan hidup kepada kita, Allah mengharapkan bahwa hidup yang diberikan kepada kita itu kita pelihara, kita sempurnakan. Maka Yesus bersabda, "Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna, seperti Bapamu di surga sempurna." Supaya rahmat, hidup, kasih karunia, pemberian diri ini dari Tuhan ini kita sempurnakan. Kita belajar untuk menyempurnakan sedemikian rupa sehingga semakin baik, semakin sempurna di hadapan manusia dan di hadapan sesama. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, rahmat Tuhan yang diberikan ini, kehidupan yang Tuhan berikan ini, bukannya disempurnakan, malah semakin kita membuatnya untuk tergerus, tergerogoti, bahkan semakin rusak. Kita bukan justru memajukannya, justru kita semakin merosot dalam kehidupan kita. Kita mengurangi, bahkan membuatnya tercela. Maka tugas kita hari ini, Tuhan mengingatkan kita, belajarlah untuk diselamatkan dengan rahmat Allah itu. Dan supaya diselamatkan, kita belajar untuk menyempurnakannya, bukan menggerogotinya, bukan semakin menggerus, semakin merusak, dan akhirnya kita tidak mungkin diselamatkan. Itulah ketika Yesus bersabda, "Jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah. Jika satu anggota badanmu mencelakakan engkau, buanglah. Bahkan jika tangan kananmu menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah." Simbol-simbol ini mau mengatakan kepada kita, Tuhan telah menganugerahkan kesempurnaan rahmat ini, maka kita bukannya semakin mencelakakan diri kita, bukannya semakin merusak diri kita, bukannya semakin menggerus rahmat Tuhan, tetapi kita justru semakin diharapkan menyempurnakannya. Dan dengan demikian kita diselamatkan. Semua tubuh kita ini
semua rahmat Tuhan yang Tuhan berikan ini bukan untuk mencelakakan kita, bukan untuk menjauhkan kita dari Tuhan, bukan untuk menghindarkan kita dari Tuhan, tetapi justru membantu kita untuk belajar semakin dekat dengan Tuhan. Tubuh kita ini, diri kita ini adalah pemberian Tuhan yang harus kita jaga, bahkan harus kita tingkatkan, harus kita sempurnakan di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan. Itulah cara kita memelihara hidup ini, cara kita untuk menghargai pemberian Tuhan ini, untuk belajar diselamatkan dengan cara menyempurnakannya, bukan semakin mencelakakan, mencacatkan, menggerus, menggerogoti rahmat kesempurnaan yang Tuhan berikan ini. Ini tugas kita bersama. Tuhan memberkati kita selalu. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya Pastor Marcel Lorotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Pius Octavianus. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.